Hanya melihat pria itu menggelengkan kepalanya sedikit. 1 detik kemudian, dia merasakan jejak sang putri yang pernah tinggal di sini. Ternyata pria ini adalah pemberontak negara berlian. Diperintahkan untuk memburu sang putri. Tapi sang putri dan pengawalnya segera pergi. Kecantikan sang putri dengan cepat menjadi sasaran orang yang lewat dengan konspirasi gelap. Tepat ketika dia takut, Pasu bergegas maju dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dan mengatakan sang putri adalah istrinya. Lalu mengedipkan mata padanya. Setelah menunjukkan cinta kepada mereka menonton, 2 orang bergegas untuk melarikan diri. Siapa sangka Pasu begitu tenggelam dalam peran itu. Pergi jauh tapi masih belum melepaskan tangannya. Kamu baru saja bilang aku istrimu. Istriku, harus mengatakan siapa kita, putri. Bisa dibilang adik perempuan. Padahal aku ganteng. Tapi wajah kita tidak sama. Mereka akan mengira kita sedang berbohong. Sang putri mendengar itu dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tanya Pasu, apa dia tidak memanfaatkannya? Tanpa diduga, dia berkata, dia masih punya banyak hal ingin dikatakan. Berpura-pura mengatakan sewenang-wenang. Apakah sang putri ingin dia mencintainya? Ketika dia mendengarnya, dia dengan cepat menghindar. Dan Pasu menatap sang putri dengan senyum licik. Hidup dalam pelarian itu membosankan, itu harus memiliki warna. Sang putri memanjat pohon untuk memetik bunga sendiri. Pasu melihat ini dan bergegas membantu. Tapi pose ini agak canggung. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Tanpa diduga, sang putri terpeleset dan jatuh. Seluruh tubuhnya jatuh ke pangkuan Pasu. 2 orang saling memandang. Benamkan diri mereka dalam momen ini. Tanpa mengetahui bahaya sudah dekat. Hanya melihat Dame mengeluarkan manusia hitam kecil. Mantra di atasnya. Itu tiba-tiba menyebarkan kabut hitam. Bulatkan ke atas tempat sang putri berada. Dalam sekejap mata orang-orang di kereta kuda. Seolah-olah dirasuki setan mulai menjadi ganas. Serang mereka segera. Pada saat ini seseorang tiba-tiba mengambil amulet Pasu. Lalu ada kilatan cahaya keemasan yang tiba-tiba mengendalikannya. Dan wanita lainnya segera menyeret sang putri ke dalam hutan lebat. Meremas lehernya erat. Tepat ketika sang putri sedang sekarat. Sinar amulet muncul lagi untuk mengikat wanita kesurupan itu. Dame juga dibalik melawan oleh sihirnya. Pasu mengikuti instruksi kupu-kupu ke rumah yang kumuh. Tapi dia tidak tahu ini adalah rumah hantu dari roh jahat. Perhatikan, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari tanah. Ternyata tempat ini adalah rumah hantu roh jahat. Kedua mereka secara tidak sengaja mengganggu. Buru-buru berlutut di tanah dan memohon pengampunan Tuan. Roh jahat menerima permintaan maaf yang tulus. Kemudian mereka berurusan dengan tentara yang mengejar atas nama mereka. Tapi sayangnya mereka tidak bisa naik perjalanan terakhir tepat waktu. Mereka berdua tidak punya pilihan selain menunggu sampai besok untuk perjalanan paling awal. Karena berlarian sepanjang jalan, kulit halus sang putri telah memar sejak lama. Pasu dengan lembut mengoleskan obat pada sang putri. Setelah beberapa hari berdampingan, sang putri mengetahui bahwa dia jatuh cinta dengan Pasu. Dia dengan lembut menyentuh wajahnya. Pasu pun merasakan cinta sang putri. Berinisiatif untuk mencium keningnya. Lalu cium bibirnya mesra. Tanpa diduga, momen seperti itu sangat singkat. Dame seperti hantu yang mengikuti mereka. Pada saat ini, amulet juga muncul tepat waktu. Bantu sang putri melarikan diri lagi. Yang lebih untungnya, pengemudi menyelamatkan mereka. Adalah pelayan sang putri. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa Raja dan Selir telah tiba di Thailand. Sang putri akhirnya merasa tenang setelah melepaskan kekhawatirannya. Jadi langsung bersama Pasu membawakan adegan-adegan menarik untuk penonton. Apa yang kamu lakukan? Hukummu. Apakah kamu mengolok-olokku? Tidak. Setelah asmara, musuh yang baru sudah muncul. Yuparah meninju batang pohon.
Di kepalanya tidak berhenti muncul gestur mesra keduanya. Dia berpikir tentang Pasu pernah setuju. Dengannya pasti tidak akan mencintai sang putri. Tapi tak disangka, dia berkhianat. Pada saat ini, Cao Hun mulai menyebarkan kebencian. Pasu, kamu mengkhianati persahabatan kita. Dua tentara jatuh cinta dengan sang putri pada saat yang sama. Teman baik jelas setuju untuk tidak memiliki perasaan padanya. Tanpa diduga dalam sekejap mata, mengkhianatinya. Diam-diam bersumpah bahwa dia pasti akan membuat Pasu menyesalinya. Setelah itu, tentara pemberontak menyergap hingga dua orang harus berpisah dan bertindak. Yuparah berhasil membawa sang putri melintasi perbatasan. Dan Pasu dalam bahaya karena menghentikan mereka. Tapi tanpa diduga, Cao Hun berbohong kepada sang putri. Putri yang Pasu melarikan diri sejak lama. Sejak saat itu, kesuksesan memberinya sebuah luka besar. Sang putri menderita sepanjang hari karena dia ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Dan Pasu melarikan diri, menunggu sang putri muncul setiap hari. Mereka berdua bergiliran mengingat kenangan indah. Tapi yang mereka tidak tahu, mereka telah kehilangan satu sama lain. Letnan merasa sulit untuk memahami mengapa pada saat yang begitu penting. Bukan Pasu yang membawa pergi sang putri melarikan diri. Tanpa diduga, dia mengatakan, secara aktif memilih untuk menghadapi pemberontak. Ketika ibu mendengar itu, dia marah. Putranya hampir mati karena melindungi sang putri. Tanpa diduga, seluruh keluarganya tidak ada yang mau mengunjunginya. Letnan yang mencurigakan itu hendak menanyai pelayan dekat sang putri. Tanpa diduga, percakapan antara dua orang terdengar oleh Yuparah bersembunyi di sudut. Melihat segalanya yang akan terungkap, dia bergegas untuk menyalakan dupa. Letnan ingin bertemu sang putri. Tanpa diduga, Yuparah dengan sengaja mengatakannya di depannya. Sang putri sedang bersiap untuk menikahi tunangannya. Tidak ada cara lain, Letnan harus memintanya untuk menyampaikan situasi Pasu saat ini kepada sang putri mendengar. Dan alamat rumah sakit untuk sang putri. Saya tidak akan membiarkan sang putri tahu. Dayang itu merasakan sang putri. Dan Pasu mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman. Langsung bertanya padanya. Apakah Letnan menyebutkan Pasu? Yuparah telah menyimpan dendam. Mulai berbohong. Juga berpura-pura menyelidiki sang putri, apakah putri sudah sangat membenci Pasu. Jika putri ingin melihatnya lagi, saya akan menyampaikan kata-kata Anda. Tidak perlu, saya tidak ingin melihatnya. Jika kami tidak bertemu selamanya, itu lebih baik. Yuparah sangat senang mendengar sang putri mengatakan itu. Tapi takdirnya sangat aneh. Apa yang harus datang akan datang. Orang yang harus temui pasti akan bertemu lagi.